Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Helmi Nokyar dalam mata kuliah Ekonometrika. Baik, kali ini kita akan membahas tentang variabel dummy. Variabel dummy ini sebenarnya juga bagian dari topik regresi yang uh, yang merupakan satu variabel kualitatif yang coba kita akomodasi di dalam sebuah model ekonometrik. Nah, di dalam pembahasan ini mudah-mudahan kita harapkan ya saudara-saudara sekalian bisa memahami bagaimana cara menspesifikasi model, memahami secara konseptual model ini apa, seperti apa dia dan bisa menjelaskannya. Kemudian nantinya kita latihan, Anda diharapkan semua bisa terampil bagaimana mengoperasionalkan variabel ini dan juga melakukan interpretasi dan juga ada beberapa serangkaian uji, baik itu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Nah, dan yang paling penting nanti bagaimana kalau sudah lolos uji asumsi klasik itu Anda bisa uh, menjelaskannya. Nah, ini yang paling penting, menjelaskan makna ekonomi dari perubahan-perubahan yang terjadi dari variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan atau dari variabel independen terhadap variabel dependen. Itu pemahamannya ya. Kemudian metode estimasinya bagaimana, apa yang kita gunakan, kemudian juga analisis ya nantinya seperti saya jelaskan tadi. Beberapa rangkaian yang akan kita bicarakan di sini, variabel kualitatif itu apa di dalam suatu model ekonometrika, kemudian cara menspesifikasinya, mendeskripsikan, kemudian kapan ini digunakan ya, dummy variabel ini. Kemudian uh, tentu konseptual Anda harus paham. Kemudian kita praktek nanti sedikit saya berikan contoh ilustrasi dan Anda bisa lakukan secara mandiri. Uh, dengan mengawali memperkenalkan variabel dummy dalam topik ekonometrika ya. Uh, Pada model ekonometrika sebelumnya saya sudah jelaskan baik itu simple uh, linear regression maupun juga dengan multiple atau regresi berganda. Di sini uh, bedanya kita masukkan suatu variabel yang sifatnya kualitatif. Di pada topik terdahulu kita hanya membahas variabel kuantitatif yang berkaitan di mana data-data dari variabel itu uh, terdiri dari angka-angka. Nah, sehingga kita masukkan angka-angka itu, data-data itu, kita hitung dengan metode estimasi least square. Diperolehlah nilai parameter, koefisien dari beta 1, beta 2, dan beta seterusnya. Kemudian dalam satu fenomena ekonomi ini ada juga variabel yang tidak bersifat kuantitatif, tidak hanya bersifat angka, tetapi dia juga cukup menentukan bagaimana kondisi ekonomi itu terjadi. Uh, jadi misalnya inflasi itu kan berbentuk angka. Inflasi naik sekian persen, maka akan berdampak misalnya kan pada bla bla bla. Demikian kan? Jika harga naik sekian persen, maka akan berdampak atau akan mempengaruhi pada uh, supply barang yang berimbas pada itu kan sifatnya kuantitatif berupa angka. Tapi bagaimana yang bersifat non angka ataupun juga uh, kuantitatif ya? Coba saya gunakan pointer. Oke. Nah, variabel kualitatif ini juga bisa menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana yang sifatnya bukan angka ini kita hitung dalam
metode misalnya least square tadi menjadi kita dapatkan hasilnya nanti harus berupa angka juga. Nah, itu nanti akan kita sampai ke pembahasan demikian. Nah, ini saya coba cari beberapa variabel dummy yang bisa kita jadikan variabel dummy dan relevan pada kondisi ekonomi, misalnya gender. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan gitu kan. Status sosial, macam-macam nih. Salah satunya ada status sosial menikah, belum menikah. Kemudian ada kondisi politik, ada krisis atau tidak krisis, ada kondisi ekonomi, uh, secara global, regional, nasional maupun daerah. Nah, itu kan terjadi krisis. Nah, kemudian ada usia produktif, ada usia non produktif atau usia manula. Uh, Namun memang ada usianya yang sifatnya kuantitatif berupa angka, misalnya 25, 30 tahun. Tapi yang dikategorikan misalnya dalam BPS itu ada usia produktif dan usia non produktif atau manula, usia lanjut ya, dan usia yang tidak lanjut. Nah, itu kan ada kategori demikian. Nah, ini banyak juga penelitian menggunakan ini di mana bagaimana aging population, populasi manusia yang usia lanjut itu lebih dominan ya, karena faktor kesehatan yang semakin baik sehingga populasi aging populasinya meningkat. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi? Nah, seperti ini kan menjadi pembahasan menarik, terutama di negara maju ya. Kemudian etnis. Nah, ini ada etnis. Kalau di Amerika itu ada penduduk Hispanik, ada Italiano, ada kulit hitam, kulit putih. Bagaimana perilakunya dalam konsumsi suatu barang, misalnya kan? Itu kadang-kadang peneliti juga mau melihat apakah ada pengaruh kondisi itu terhadap uh, permintaan ataupun juga konsumsi suatu barang. Nah, seperti itu dan lain-lain banyak sekali yang bisa di capture dalam uh, menjelaskan bagaimana gejala suatu ekonomi itu terjadi. Nah, yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara mengoperasionalkan variabel kualitatif ini sehingga bisa kita hitung parameternya. Ya, dalam hal ini kita hitung koefisiennya dengan metode OLS. Nah, tentu butuh angka. Nah, oleh karena itu kita bisa kodifikasi, membuat suatu kategori, misalnya yang laki-laki itu 0, kita beri angka 0, dan perempuan kita beri angka 1. Kemudian status sosialnya belum nikah 0, nikah 1. Kemudian kondisi politik sebelum konflik, setelah konflik itu 1. Kemudian ada krisis global, ini krisis ekonomi maksudnya secara global, secara regional. Nah, ini kita bisa analisis. Nah, di sini saya contohkan kondisi dunia pada waktu itu, uh, sebelum Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi, apakah ada dipengaruhi? Tentu secara ini kan bisa menjelaskan bagaimana ekonomi itu bisa surut, mengalami depresi, atau stagnasi ataupun juga menjadi booming ya meningkat karena kondisi-kondisi yang sifatnya kualitatif ini. Kemudian usia tadi ya yang manula kita beri 0, yang usia produktif kita beri 1. Kemudian pribumi, non pribumi. Nah, ini kalau di Indonesia dulu zaman Hindia Belanda ada istilah seperti ini kan. Nah, ini bisa bagaimana mempengaruhi suatu variabel ekonomi yang menjadi target kita. Nah, perlu saya jelaskan di sini, yang kita beri angka 1 ini adalah variabel yang menjadi concern kita. Nah, misalnya kita mau angkat judul tentang pengaruh gender atau dampak dari gender terhadap pola konsumsi di masyarakat A, B, C, D, E. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita beri angka 1 karena ini yang menjadi target yang akan kita teliti. Demikian juga yang seperti ini. Demikian juga ini kan kondisi politik atau kondisi ekonomi ataupun juga kesehatan ya. Ini paling relevan ini kan sekarang ini yang terkini sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Nah, itu kita beri angka 1. Nah, kita bisa teliti ini. Jadi ini cara kodifikasinya. Notasinya ya kita kena variabel dummy itu biasanya di dalam textbook ataupun juga referensi memberi notasi D.
dengan cara mendeskripsikannya seperti ini. Pakai kurung kurawal seperti ini sama dengan 0 itu laki-laki, 1 perempuan. Jadi variabel dummy ini dia letaknya independen. Jadi dia variabel kategori yang di, di posisi dia berada di di sebelah kanan ya. Jadi dia bukan variabel independen ya. Dia bukan variabel dependen. Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini dalam statistik saya masih menggunakan notasi Y dan X. Y itu variabel terikat, X adalah variabel bebas atau independen. Nah, ini adalah variabel dummy. Jadi dia letaknya di sebelah kanan dari sama dengan ini. Artinya dia menjelaskan bersama X juga menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan dari Y. Jadi ini yang menjadi concern kita, bagaimana kondisi ini bisa dijelaskan oleh satu variabel X1 dan dua kondisi situasi, misalnya gender tadi ataupun setelah dan sebelum pandemi. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ada dua outcome yang mungkin bisa terjadi. Kita beri asumsi jika daminya itu bernilai 0, maka kita masukkan saja insert nilai dummy ini 0, kita kalikan dengan beta 2 koefisiennya, maka dia akan menjadi 0 ya. Kita tulis kembali ya seperti ini. Jadi hilang dia ini. Jika bernilai 1, maka insert saja nilai 1, kita kalikan dummy beta 2 dikali 1 adalah beta 2. Sehingga beta 2 ini kan menjadi konstanta. Kita letakkan jadi dekat konstanta uh, yang beta 0 ini ya. Jadi kita satukan menjadi lebih rapi dia, kita bisa langsung jumlahkan ini dua. Karena berupa bilangan konstan. Nah, tinggallah beta 0 tambah beta 2 tambah beta 1 X1 I. Coba perhatikan ya kan. Ada penambahan parameter ya di konstanta. Jadi ini akan berdampak terhadap model. Jadi suatu kondisi kualitatif itu akan berdampak pada model. Nah, akan lebih jelas akan kita lihat kepada di dalam gambar. Tapi sebelum saya berlanjut itu, coba perhatikan ini ada sub I. Ini ada I. Ini artinya kita menggunakan data projection, data antar objek, bukan antar waktu. Kalau antar waktu kita beri notasi I. Yang series ya kan, dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ini dari objek satu ke objek lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Arti dari satu uh, objek misalnya petani dengan petani lain, kita ambil responden sebanyak 1.000 petani dan petani-petani dalam satu waktu tertentu. Jadi bukan antar waktu ya. Nah, ini error epsilon. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Bagaimana jika variabel dummy itu bernilai parameternya ini bernilai 1 ya. Parameter ini bernilai plus maksud saya, bernilai positif. Jika bernilai positif, dia artinya beta 2 ini maksudnya ya. Beta 2 ini bernilai lebih besar dari 0. Nah, dia garis regresi awal ini, dia akan shift ke atas. Akan bergeser ke atas. Jika parameternya itu bernilai positif. Nah, bagaimana jika bernilai negatif, dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini dia akan turun ke bawah. Ini parameter beta 2-nya ini lebih kecil dari 0. Nah, ini dia akumulasinya. Nah, ini sebenarnya beta 0 kurang beta 2. Ya. Nah, coba kita lihat contoh yang lebih spesifik. Ini cara menspesifikasi model, menurunkan model dari teori. Nah, kita tahu teori konsumsi, kita cari di literatur. Ini ada model konsumsi berdasarkan teori dia ya. Teori konsumsi mengatakan konsumsi suatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini kan bisa krisis atau tidak krisis gitu kan. Ya, misalnya ini saya ambil contoh dari Henry Thiel, data dari buku beliau.
Coba kita formulasikan seperti ini dia. Nah, ini kan teori mikro nih. Price, income. Ini harga, harga tekstil, dan ini pendapatan masyarakat. Dan kita tambahkan variabel dummy. Nah, saya coba tambahkan variabel dummy. Apakah ini mempengaruhi, bisa menjelaskan perubahan-perubahan pola konsumsi tekstil. Nah, kita jelaskan. Jadi dalam sebuah model regresi ini kita harus definisikan satu persatu. Perhatikan di sini ada variabel dummy. Jadi ada tiga variabel independen, price, income, dan dummy. Kemudian satu variabel terikat atau dependent. Jadi di sini semuanya kan ada jumlahnya 4 variabel ya, 3 independen dan satu dependent. Perhatikan di dummy variabel kita jelaskan seperti ini, D sama dengan satu itu setelah krisis besar, D sama dengan nol sebelum krisis besar. Nah, kita ketahui di data retail ini kan, data hand retail ini dimulai dari tahun 23 sampai tahun 1939. Artinya itu kan menjelang Perang Dunia Kedua ya. Nah, di antara waktu itu, nah ini dia datanya. Ada krisis besar yang terjadi di Amerika, yaitu namanya Great Depression yang terjadi di Amerika, di mana terjadi rush atau penarikan uang oleh nasabah secara besar-besaran, sehingga menyebabkan terjadinya krisis. Nah, itu terjadi sekitar tahun 30, 32 atau 33 ya. Ada referensi mengatakan 33 ya. Ini terjadi di antara ini. Nah, saya letak dummy variable ini sebelum krisis itu nol, krisis besar itu. Nah, kita krisis saja ini satu setelah krisis besar. Apa yang terjadi? Nah, ini kira-kira apa konseptual, pemahaman konseptual dari model ini. Oke, nah coba kita estimasi nantinya. Ini saya kutip dari TIL ya. Datanya ini saya tambahkan saja sendiri. Dengan menambahkan satu kondisi variabel kualitatif dan kita kuantitatifkan menjadi apa uh, variabel dummy yang kategori sifatnya. Jadi ada 0 dan 1. Nah, kita mulai tahapan-tahapannya sebelum kita lakukan praktek adalah teori itu kita cari di jurnal atau buku, dan jurnal ini ada empirisnya. Nah, lihat tadi model konsumsi di jurnal-jurnal atau juga buku. Kemudian Anda masukkan dalam penelitian yang hendak kita tuju itu. Kita buat spesifikasi modelnya. Ini kan spesifikasi model namanya. Nah, ini kan buat operasional variabelnya seperti ini. Kemudian Anda kumpulkan data. Dan itu bisa kita peroleh langsung kepada objeknya, atau kita ambil dalam institusi atau lembaga atau pihak yang sudah mengambil langsung dari objeknya. Jika kita langsung terjun ke lapangan, itu namanya data primer. Dan jika kita mengambil pada lembaga-lembaga atau di institusi yang menyediakan data itu disebut data sekunder. Atau di website itu disebut data sekunder. Nah, sumber data ini harus disebutkan nantinya. Ini adalah apa pertanggungjawaban ilmiah kita. Setelah data ada, model sudah terbentuk, tinggal kita estimasi, melakukan satu perkiraan, menaksir suatu perkiraan. Apa yang kita taksir? Parameter. Parameter dari beta tadi itu, koefisien B1, B2, beta 1, beta 2, dan uh, error term. Setelah kita peroleh, kita bisa gunakan software ekonometrika. Dalam hal ini saya gunakan, kita praktekkan nanti EPIUS ya. Nah, setelah kita run, kita estimasi, diperoleh hasil. Nah, kita uji asumsi klasik dulu. Jika memenuhi semua asumsi klasik, maka baru kita uji hipotesis dan kita lakukan analisis dan interpretasi. Baik, sekarang kita coba praktekkan ya. Kita buka data dulu. Nah, data ini di dalam Excel ya. Nah, di dalam Excel, seperti ini dia. Nah, ini bentuk variable dummy-nya. Oke.
Coba kita buka iViews. iViews. Oke, ini tampilan iViews ya. Kita ambil data di Excel tadi. Open foreign data. Kita cari di file mana kita simpan uh, data tersebut. Saya simpannya. Oke, ya ini dia. Kita open saja. Next, next, next. Finish. Ini no ya. Nah, terlihat ini variabel dummy-nya di 01 ya, tercreate apa langsung di-create oleh Evius ya. Ini variabel income, ini consume, dependent, ini price. Oke. Nah, kita tinggal mengestimasi saja dengan mengklik quick. Kita pedomani tadi model yang sudah kita buat. Yang pertama adalah konsumsi tadi kan. Nah, di sini dalam bahasa Inggris konsum. Jangan lupa ini independen yang pertama kita ketik, yang kedua konstantanya, ketiga price, dan berikutnya income, kemudian dummy, ya boleh langsung kita klik sini, double klik, oke masuk dia. Perhatikan ini sampelnya benar ya, dari tahun 23 sampai 1939. Oke, kita oke saja. Oh, mungkin ada kesalahan ya. Oke, income, konsum, si price di 01. Quick estimate equation. Nah ini oh salah. Kita klik estimate equation, konsum, spasi, konstantanya, kemudian price, kemudian spasi, income. Jadi berurut seperti ini ya. Income, langsung kita double klik juga boleh. Kemudian yang terakhir dummy variable ya. Double klik. Oke, metode estimasinya kita menggunakan OLS. Kalau di Fuse ini hanya ditulis LS, least square. Oke, kita oke kan saja. Nah ini hasilnya. Kita bisa lihat nih kan, ini tingkat signifikasinya ini cukup signifikan, signifikan, kan ya ini tidak signifikannya. Ah, Oke, kita asumsikan signifikan supaya kita coba interpretasi ya. Berikutnya adalah kita lakukan uji asumsi klasik. Nah, ini kan sudah pernah kita coba pada video sebelumnya ya. Coba Anda lihat lagi. Cuma sini saya mau memberikan contoh bagaimana apa melihat uji asumsi klasik ini. Coba Anda pedomani nanti di sana ya. Oke, ini saya coba uji normalitas. Uji normalitas. Kita coba histogram mungkin mau dia keluar. Uji normalitas. Oke, deskriptif statistik common sample, individual sampel. Di sini dia. Di seri statistik ini uji normalitas. Yang ini grup statistik common sample. Oke,
Konsum kan price dulu ya, price. Oke, ini dia hasilnya. Anda lihat di jab merahnya nih ya, jab merah. Ini kelihatannya distribusi normal dia, ya lebih besar dari alpha. Oke, ini Anda bisa copy nih ya. Oke, nah ini hasil ini Anda bisa interpretasi langsung. Anda bisa copy dia ini, eh, copy, klik kanan, copy. Oke, display. Anda bisa gunakan yang high precision. Oke, coba kita copy, eh, kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, ini Microsoft, pastekan di Microsoft. Oke. Oh, tidak tercopy tadi ya. Sebentar saya copy ulang. Oke, di blok semuanya, di blok dulu. Ya, coba Anda perhatikan ini di blok. Oke, copy. Oke, as display. Kemudian coba kita pastekan di uh, Microsoft Word. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, coba perhatikan ini konstantanya, ini beta satu, beta 2, dan ini beta satu, beta 2, dan ini koefisien dari dummy variabel. Nah, coba kita uh, sebelumnya ya, nah, kita isi angkanya, ini konsumsi, tadi kita gantikan. Oke, saya paste sekali lagi, bisa Anda lihat perbedaannya. Nah, ini dia. Oke, kita copy saja. Oke, nah ini tandanya plus, income tandanya plus, dan dummy ini negatif ya. Oke, negatif. Artinya kita gantikan ini tanda negatif. Oke, nah, seperti ini hasilnya. Nah, tinggal kita interpretasi, uji hipotesis bisa melihat dari uji T dan uji F ya. Kita melihat dulu interpretasi jika pendapatan atau harga ya, harga, harga itu kan price ya, selanjutnya naik, harga tekstil ya, ya tekstil naik jadi 100 ya, karena $100. Apa yang terjadi dengan konsumsinya? Nah, kita bisa kalikan dengan asumsi, asumsi, asumsikan income dan variabel enam ini tidak berubah ya. Asumsi pendapatan dan uh, kondisi ekonomi stabil tidak berubah ya. Maka berapa konsumsinya? Ya. Nah, ini yang terjadi dengan konsumsi. Kita tinggal kalikan dia, kalikan 100, gitu kan.
Nah, seperti itu dia akan mempengaruhi sebesar 115 kali 100 ini kan. Konsumsinya akan naik berapa? Tinggal kalikan aja. Maka konsumsi akan meningkat sebesar, oh, konsumsi itu akan turun ya. Itu akan turun sebesar 151 unit kan, koma sekian sekian. 1449. Nah, maksud ini. Nah, ini analisisnya. Nah, sekarang kalau pendapatan, jika pendapatan meningkat sebesar $1.000 misalnya kan, maka dengan asumsi, asumsi ceteris paribus boleh, ceteris paribus. Artinya ceteris paribus ini bahwa price dan dummy ini tidak berubah, konstan ya. Nah, konsumsinya bagaimana? Konsumsi, nah, tinggal kita kalikan saja ini. Nanti yang menjadi analisis kita adalah konsumsi ya. Coba saya kopas saja ini. Konsumsi ini ceteris paribus ya. Kita tidak lihat ini, coba kita hilangkan ini. Nah, income-nya tadi meningkat 1.000 ya. Kalikan dengan 1.000, maka dia konsumsinya 23. Oke, 1.000, maka konsumsi tekstil meningkat sebesar berapa nih? Delapan, ya 4,922 meter misalnya atau apa seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi uh, materi kita utama itu bagaimana analisis variabel dummy ya. Variabel dummy. Oke. Nah, coba perhatikan saya copy ini. Nah, ini tidak perlu kita tulis lagi ya. Oke, tulis lagi. Nah, jika sebelum krisis besar itu kan nol kan. Nah, maka dampaknya ya, terhadap terhadap konsumsi itu adalah sebesar ini kan. Ini jadi nol ya. Sebesar ini. Jika setelah krisis ya, setelah krisis krisis ataupun Great Depression ya, depresi besar ya, itu berarti kita tinggal kalikan dengan satu ya, maka dia satu kan nilainya. Nah, ini dikali satu, maka hasilnya adalah ini. Nah, Anda lihat ini ke satu ini bisa kita pindahkan ke dekat konstanta ya.
Seperti ini. Ya, di sini terjadi berkurang dia dampaknya kan. Kalau di gambar kurva tadi, kurva turun dia kan. Setelah krisis besar, itu mengalami dampak penurunan terhadap uh, konsumsi tekstil ya. Ya, kita beritahu ini Great Depression atau krisis besar tadi yang terjadi di Amerika itu berdampak negatif ya, negatif terhadap konsumsi tekstil sebesar dampaknya itu sebesar ini ya, akan berkurang konsumsi tekstilnya itu sebesar 6,5. Nah, kira-kira itu ya dampak negatif dan ini dia besarnya dampaknya ya, 6,5. Nah, saya kira ini dia relevansi dari bagaimana variabel dummy itu bisa kita operasionalkan di dalam model ekonomi tiga. Nah, tadi kalau dampak positif itu kan dia akan berkurang. Coba saya kembali ke slide kita semula. Ini model ekonometrikanya. Nah, ini dia dampak negatif ya. Dia turun ke bawah. Ini dampak positif. Jadi regresi dummy ini adalah analisis dampak ya. Nah, Anda bisa melihat suatu dampak dari variabel-variabel kualitatif terhadap kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini sama dengan langkah-langkah dalam regresi yang sebelumnya atau regresi biasa, baik itu yang sederhana maupun yang berganda ya. Cari teorinya, bentuk modelnya, kumpulkan data, lakukan estimasi, kemudian lakukan analisis dan interpretasi. Oke, oke. Ini ada ungkapan bijak ya. Pendidikan bukan hanya cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan ini ada pelajaran yang bisa diambil. Ekonomi Trika ini adalah belajar, tetapi juga harus terampil Anda menggunakan uh, aplikasi ataupun software yang disediakan. Cukup banyak software. Kuasai salah satunya dan lakukan berkali-kali sampai Anda mahir. Selamat belajar, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.